أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang jamaah Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama dan paling utama, tak lupa khatib mewasiatkan wasiat takwa kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah Jum'ah sekalian, yaitu untuk senantiasa menjadikan waktu mulia di hari Jumat yang Allah sediakan untuk kita ini menjadi waktu yang benar-benar menjadikan peningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya setelah kaum muslimin melaksanakan sholat Jumat yang diawali dengan khutbah, setelah keluar dari masjid mereka mendapatkan satu kalimat atau dua kalimat paling tidak yang akan menjadi pupuk bagi keimanannya. Sehingga dengan adanya khutbah tersebut, maka setelah itu mampu untuk yaitu mengembangkan, menambah ketakwaannya, sehingga mampu untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, sudah berapa kali kita melakukan sholat Jumat, dan patut kita tanya, masihkah kita ingat tentang apa tema khutbah Jumat di pekan yang lalu? Dan sudahkah ada manfaatnya untuk ketakwaan kita? Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, jika itu tidak mampu untuk meningkatkan ketakwaan kita, maka butuh berapa Jumat lagi kita? Dan akankah kita ada jaminan untuk bertemu hari Jumat yang mulia lagi yang akan datang? Pada suatu ketika ada sebuah hadis yang begitu mengguncang jiwa. Hadis ini ketika diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat terkenal yang kita semuanya ketahui, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai diriwayatkan Abu Hurairah menangis dan pingsan hampir 3 kali ketika meriwayatkan hadis ini. Dan ketika hadis ini diperdengarkan kepada seorang khalifah pada saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan Muawiyah bin Abu Sufyan sampai terjatuh dari singgasananya dan menangis. Hadis ini adalah hadis yang berkaitan dengan kita semua, yaitu kisah seorang mujahid, kisah seorang penghafal Al-Quran, kisah seorang yang berharta akan tetapi dia masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dari seorang ulama, Imam Abu Laits As-Samarqandi, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menceritakan tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pingsan saat hendak menyampaikan hadis Nabi. Kisah ini berkaitan dengan keikhlasan dan beramal soleh. Kemudian Imam Abu Laits mengisahkan cerita yang didapatnya dari beberapa ulama dengan sanad mereka yang langsung dari Uqbah bin Muslim dari Samir al-Asbahi. Suatu ketika Samir al-Asbahi datang memasuki kota Madinah. Kemudian melihat di Masjid Nabawi ada seorang yang dikerumuni banyak orang. Sehingga Amir al-Asbahi pun bertanya, siapakah dia? Kemudian orang-orang menjawab, dia adalah Abu Hurairah, dan yang mengerumuni dia adalah orang-orang yang bertanya tentang hadis. Setelah itu dia pun menunggu waktu cukup lama hingga orang-orang yang mengerumuni pun pergi. Setelah orang-orang yang menimba ilmu dari Abu Hurairah pergi,
Maka Amir al-Asbahi pun mendekat kepada Abu Hurairah, kemudian bertanya, "Wahai Abu Hurairah, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau menyuruh Amir al-Asbahi untuk duduk-duduklah. Nanti akan aku beri kepada engkau hadis yang langsung saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu lama kemudian, saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hendak menyampaikan hadis tersebut, nafasnya tertahan. Kemudian dia menangis. Setelah itu dia bernafas berat. Setelah itu dia pingsan. Setelah pingsan, orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menolongnya. Kemudian dia akhirnya bangun dan mengusap wajahnya. Setelah itu dia berusaha untuk menyampaikan lagi. Saat hendak menyampaikan, mengucapkan hadis ini, maka Abu Hurairah pun kemudian menangis dan jatuh pingsan lagi yang kedua kalinya. Setelah dia bangun kemudian teringat kembali dan akhirnya beliau pun menyampaikan hadis ini. Baiklah, akan aku sampaikan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini disampaikan kepadaku ketika tidak ada orang lain yang mendengarnya selain aku. Hadis itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 1905 dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian apakah isi hadis tersebut? Isi hadis tersebut adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istusyhida." Bahwasanya aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah seorang yang dia syahid di jalan Allah, yang dia mati di dalam jihad fisabilillah. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian seorang mujahid ini oleh Allah ditampakkan nikmat-nikmatnya ketika di dunia. Ditampakkanlah nikmat-nikmat ketika dia berjihad fisabilillah, ketika dia berjuang, maka dia pun mengakuinya, iya, ini adalah aku. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta tushidu. Kemudian Allah bertanya kepada seorang mujahid ini, "Wahai mujahid, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadamu di dunia?" Kemudian mujahid ini mengatakan, "Aku telah berjihad di jalanmu ya Allah, untuk mengharapkan wajahmu ya Allah." Qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila. Kemudian Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia mengatakan, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad di jalan Allah, bukan untuk di jalan Allah, akan tetapi engkau berjihad agar dianggap sebagai seorang pahlawan, seorang pemberani." Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta alqiya finnar. Kemudian laki-laki ini Allah perintahkan malaikat untuk menarik wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang kedua adalah seorang yang dia ta'allamal ilma, yang dia menuntut ilmu dan juga belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ditampakkanlah nikmat-nikmat ketika di dunia. Ditampakkan ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia mengajarkan, dia pun mengakuinya, iya, itu adalah amalku. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan dengan amal-amal ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an.
aku belajar dan mengajarkan Al-Quran dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Akan tetapi kemudian Allah yang maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia pada saat itu. Allah mengatakan, qala kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari faqad qila. Engkau berdusta, sesungguhnya engkau belajar dan mengajarkan itu agar dianggap sebagai seorang alim, agar disebut ustadz, agar disebut orang alim. Engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai qari. Dan engkau telah mendapatkan gelar-gelar itu di dunia, dan engkau telah mendapatkan nikmat tersebut. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian malaikat pun diperintahkan kepada laki-laki ini, dan dia pun kemudian dilemparkan wajahnya ke neraka. Kemudian yang ketiga adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian yang kedua adalah seorang lelaki yang dia diberikan kelapangan rizki, mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan kekayaan dunia, kemudian ditampakkanlah ketika itu di akhirat tentang amal-amalnya di dunia. Ini adalah kekayaanmu, ini adalah sedekah dan infakmu. Maka dia pun fa'arafaha, dia pun mengakuinya, iya ini adalah amalku. Qala fama amilta fiha. Kemudian Allah bertanya kepada orang yang ketiga ini dengan pertanyaan yang sama, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qala ma taraktu min sabili tuhibbu ayyunfaqa fiha ila anfaqtu fiha laka. Tidaklah ya Allah aku meninggalkan amalan yang engkau sukai, baik infak ataupun sedekah, kecuali aku melaksanakan untuk mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Kemudian Allah yang maha tahu ketika itu mengatakan kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila. Tapi engkau ketika itu melaksanakan dengan niat yaitu untuk dianggap sebagai orang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kemudian orang ini pun kemudian Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan wajahnya ke neraka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Al-Asbuhi berkata, setelah dia mendengar hadis yang begitu mengguncang hati tersebut, kemudian dia menghadap kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat itu, dan dia pun membacakan hadis itu kepadanya. Beliau yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan waktu itu sedang duduk di atas kursi khalifah. Kemudian beliau jatuh sambil menangis dan berkata, Maha benar Allah yang telah berfirman, yaitu kemudian Muawiyah membacakan sebuah ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-Hud ayat yang ke-15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang dia mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka aku berikan penuh kepadanya tanpa kita rugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan hapuslah apa yang telah mereka usahakan itu, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, hadis yang mengguncang hati tersebut barangkali telah didengar oleh para generasi yang hatinya begitu lembut sehingga sampai efeknya pun luar biasa. Dan ini adalah
pengingat bagi kita semua terkait keikhlasan ketika kita beramal, yaitu di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka tugas kita adalah saling mengingatkan untuk beramal ikhlas lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya keikhlasan itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk diamalkan. Dan kita seorang hamba seyogyanya senantiasa untuk selalu berusaha dan berlatih, karena keikhlasan itu butuh latihan yang sangat panjang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka di antara motivasi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita adalah apabila kita beramal ini, maka haruslah amal kita itu ditujukan untuk akhirat. Karena barang siapa yang tujuannya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusan dunianya, Allah cukupkan dunianya, dan Allah akan datangkan dunia itu kepada kita dalam keadaan hina. Begitu juga sebaliknya, ketika kita di dalam beramal hanya mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, mengharapkan pangkat, jabatan yang kemudian itu hanya untuk nikmat sesaat ketika di dunia, maka sungguh Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan justru Allah akan cerai-beraikan urusan kita. Kita akan mendapatkan banyak masalah di dalam urusan kita ketika tujuan kita itu hanyalah di dunia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kana dunya hammahu, barang siapa dunia itu menjadi himmahnya atau menjadi tujuan hidupnya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan tampakkan kefakiran di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalahu, dan Allah tidak akan memberikan dari dunia itu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan untuknya. Wa man kanatil akhirati niyatahu, barang siapa yang niat kehidupan, niat amalnya itu adalah akhirat, jama'allahu amrahu, Allah kumpulkan urusannya, Allah mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya, Allah jadikan kaya hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan Allah akan mendatangkan dunia itu dalam keadaan hina. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah pesan hadis yang mengguncang hati dan membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai pingsan, dan juga membuat Muawiyah bin Abi Sufyan tersungkur dari singgasananya. Dan ketahuilah bahwa amal yang sedikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada amal yang banyak akan tetapi hanya mengharapkan yaitu pandangan manusia. Namun ketika kita tidak beramal karena takut tidak ikhlas, maka itu sesungguhnya adalah salah satu kebodohan, karena kita telah terkena dari talbis iblis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Di khutbah pertama khatib telah menyampaikan yaitu sebuah hadis yang mengguncang hati, yaitu kisah seorang mujahid fisabilillah yang harusnya masuk ke surga tanpa hisab, akan tetapi dilemparkan ke neraka. Amalnya penuh dilakukan sampai selesai, akan tetapi di dalam hatinya Allah Maha melihat. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita meskipun orang yang lain tidak melihat. Kemudian dilemparkan ke neraka.
Kedua adalah tentang kisah seorang yang dia mahir di dalam Al-Quran, tetapi Allah kemudian lemparkan ke neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang kaya, rajin infak, tetapi masuk ke neraka. Maka yang bisa membentengi kita adalah keikhlasan lillahi ta'ala, dan itu tentu tetap harus kita latih. Adapun dari manusia, anggaplah ketika ada pujian, ada jaza dan sebagainya, anggaplah itu adalah sebuah jaza yang Allah segerakan, yang tidak kita inginkan, yang disegerakan tetapi tidak kita harapkan. Karena terkadang hal tersebut akan mendapati dan mengusik keikhlasan seorang ketika beramal. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal sehingga kita termasuk menjadi hamba yang mukhlisin, hamba yang ahli ikhlas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un muqaribun mujibud da'wah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.